Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana dikatakan, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Kita bisa melihat kalau kita mengumpulkan harta di bumi, tentu kita hidupnya, kita akan membuat rumah kita itu akan kita pagari. Karena ada banyak sekali barang-barang harta duniawi. Jadi kita membuat pagar yang tinggi. Tetapi kalau ciri orang yang misalnya mengumpulkan harta surgawi, apakah dia perlu membuat pagar yang tinggi? Enggak. Penampilannya pun tidak memperlihatkan penampilan yang sombong. Kenapa? Karena harta surgawi yang dia kumpulkan. Berarti kalau dia sudah mendapatkan harta surgawi, dia hidupnya malah menjadi semakin ringan. Malah seolah-olah harta-harta duniawi ini itu hanya sekedar mampir saja dan dia bisa berikan kepada orang lain. Jadi seolah-olah hanya mampir dalam dirinya sebentar, lalu dia melihat ada orang yang membutuhkan, dia berikan kepada mereka. Jadi kita bisa melihat orang itu cirinya adalah tidak membutuhkan pagar rumah yang tinggi. Kenapa? Karena dia tidak butuh perlindungan untuk melindungi hartanya. Karena ada di dalam hati, dalam pikiran, dan di dalam hidupnya. Dan itu yang nantinya akan dia bawa menuju surga. Sedangkan kalau harta duniawi yang dikumpulkan, justru nanti mungkin anak cucu itu akan bisa bentrok sendiri karena ninggal ke warisan dan mereka harus berapat. Kalau kita mati, kita misalnya itu meninggalkan tugas, mereka rapat untuk membagikan warisan itu. Jadi justru mereka akan ada semacam dalam tanda kutip anak-anak itu saingan soal rebutan harta. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka di sana kita bisa melihat kenapa kok Tuhan sampai bersabda seperti itu, supaya pikiran kita itu lost, supaya pikiran kita dalam melangkah menuju kepada Allah ini ringan, sehingga tidak diberi beban yang berat. Jadi ringannya di mana? Ya karena pikiran kita nggak mikir soal harta lagi. Pikirnya apa? Allah. Pikirnya apa lagi selain Allah? Ya perjalanan kita menuju ke sana. Ini kenapa kok Tuhan menginginkan itu. Nah, yang kedua, supaya kita tidak jatuh di dalam pikiran untuk mencari harta. Karena kadang-kala ada orang juga alasannya adalah alasan untuk mencari Allah, tetapi sebetulnya dia mencari bukan Tuhan tetapi cuan. Juga kadang-kala kan orang kan seringkali kan mengatakan, oh saya mencari Tuhan. Tuhan kan tanda salib. Ini kan tanda salib kan begini, tanda salib Tuhan. Tetapi karena dirinya tidak stabil, maka yang dicari apa? Karena tidak stabil, maka ini goyang. Menjadi apa? Cuan.
Nah, kita bisa melihat, maka di sini sebetulnya mata ini sebetulnya adalah supaya kita tetap hati-hati. Hati-hati supaya apa yang kita motivasikan mencari Tuhan tidak berubah menjadi cuan. Maka jangan sampai apa yang sudah kita motivasikan mencari harta surgawi, kembali kita malah justru jatuh mencari harta duniawi. Maka di sini kita membutuhkan, kalau kita mempunyai motivasi niat yang baik, maka kita harus membersihkan atribut untuk ke sana. Atribut utama adalah dikatakan mata. Bukan berarti bahwa kalau demikian ini orang buta tidak ikut dalam rencana Tuhan kalau begitu. Kenapa? Karena mata mereka kan nggak bisa melihat, gitu. Seolah-olah hatinya pun juga buta. Enggak, bukan itu. Maka mata di sini tampak bahwa indrawi kita hendaknya juga mengarah ke sana. Indrawi tidak hanya mata, tapi juga hidung dan juga semua indera kita harus mengarah ke sana. Maka tidak hanya pikiran saja, tetapi seluruhnya. Ada orang yang agak dalam tanda kutip usil bertanya begini, Romo, kalau indrawi kita kan punya panca indera, bagaimana mengarahkannya? Coba Anda bayangkan, kalau Anda berdoa supaya bisa fokus, seringkali kita menutup mata, betul? Apakah dengan menutup mata, kita itu seringkali pikirannya kepada Allah? Justru seringkali itu pikirannya kemana? Kemana-mana. Nah, kita sudah melatih mata, maka kita seringkali, dengan diam, hening, meneng, lalu menutup mata, saya bisa berdoa. Baik, coba kalau pada saat kita diam, terus menutup mata, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan istilahnya itu parfum yang sangat-sangat wangi. Membuka mata enggak? Kepengen lihat siapa yang lewat, gitu kan? Berarti tampak bahwa hidung pun ini harus difokuskan kemana? Ke Allah. Maka gereja pun itu memaklumi supaya bisa menggunakan dupa pula. Supaya apa? Fokus hidung ini kemana? Ke Allah juga. Jadi tidak hanya mata, tetapi juga ke Allah juga. Lalu tiba-tiba pada saat itu kita juga, kita sudah dengan dupa, dengan mata yang tertutup, lalu tiba-tiba kita mendengarkan suara dangdut yang keras. Apakah Anda juga bisa berdoa? Telinga ternyata juga harus ke situ. Telinga untuk mengarah ke sana butuh keheningan kadangkala, atau butuh lagu yang mengarahkan ke sana juga. Dari telinga. Jadi mata, hidung, telinga. Terus apa lagi? Mulut. Maka mulut ini harus bergerak. Kalau mulut ini diem saja, orang pasti akan ngantuk. Katanya fokus, saya mau doa rosario, fokus. Mata, hidung, telinga, lalu mulut. Tapi mulutnya diem, akan ngantuk langsung, tidur. Maka mulut pun harus bergerak, mengucapkan kata-kata kepada Allah. Lalu tangan pun, perabangan. Tangan pun itu juga dalam sikap berdoa. Kita seringkali menelungkupkan tangan. Jadi pendek kata, indrawi kita ini harus juga mengarah ke sana. Supaya apa? Terang ini ada di dalam hati kita. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, ternyata Tuhan ini sebelumnya ngajari kita tidak hanya berdoa itu dengan berdoa Bapa kami saja, tetapi juga ada sesuatu yang luar biasa, yakni apa? Mengajak tubuh kita ini juga mengarah ke arah Allah, supaya kita nantinya menemukan Allah yang benar, dan Allah itu adalah Allah yang dekat. Selamat merenungkan.